Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Ananda. Saya dari kelas 7 PAIG. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang membahas agama Baha'i dari segi kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan juga bagaimana relasinya dengan umat agama Islam, dan juga tentunya akan membahas juga mengenai bagaimana sih ajaran-ajaran agama Baha'i yang ada di dunia maupun di Indonesia, seperti itu. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai kekuatan sosial. Dari perspektif sosial, agama Baha'i ini merupakan agama yang belum banyak kontribusinya atau masih belum terlalu banyak eksis di negara Indonesia, karena agama Baha'i ini memang baru masuk di Indonesia belum lama ini. Bahkan pada awal masuknya, agama Baha'i itu dianggap sebagai agama yang sesat, ataupun juga agama Baha'i ini dianggap sebagai sempalan dari agama lain, terutama agama Islam, karena secara peribadatan, secara ajaran-ajarannya juga mirip dengan yang namanya agama Islam. Oleh karena itu, agama Baha'i ini kerap mendapatkan diskriminasi oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Bagaimanapun juga, agama Baha'i ini mengalami pro dan kontra ketika berada di Indonesia. Bisa kita lihat dari bagaimana negara memperlakukan agama Baha'i, seperti di dalam kartu tanda penduduk di kolom agama itu dikosongi. Artinya apa? Ketika kolom agama di KTP itu dikosongi, maka kelak agama masyarakat yang menganut agama Baha'i akan mendapat kesulitan secara administratif, baik itu dari segi ketika ingin mengurus akte kelahiran ataupun ketika ingin mengurus akte pernikahan, bahkan sampai ketika ingin mendapatkan akses pendidikan itu pun terbatas. Oleh karena itu, untuk menanggapi hal tersebut, agama Baha'i sudah seyogyanya untuk mulai membangun citra positif di dalam masyarakat. Hal ini sudah mulai dilakukan oleh komunitas agama Baha'i. Selama pandemi ini, agama Baha'i begitu masif mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar, lembaga-lembaga eksternal, dan juga mengadakan kerjasama dengan agama-agama lain. Hal tersebut ditujukan untuk membangun citra positif agama Baha'i agar nantinya agama Baha'i itu bisa diterima di dalam lingkungan masyarakat. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas agama Baha'i dari kekuatan perspektif politik. Setelah tadi kita membahas dari kekuatan sosial, yang dimana agama Baha'i ini sering mendapatkan diskriminatif dan pencabutan hak sipil, pada materi ini kita akan masuk kepada politik. Jalur politik ini merupakan jalur yang bisa diambil untuk memperjuangkan hak sipil dari agama Baha'i ini. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwasanya negara itu menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan juga agama menjamin keamanan dan juga keharmonisan peribadatan dari agama tersebut. Namun pada fakta di lapangan, di sini sering kita temui bagaimana negara itu tidak melindungi agama-agama penghayat kepercayaan, karena agama-agama yang dianggap sah di negara ini hanya 6. Yang pertama yaitu agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Konghucu. Agama-agama lain yang baru masuk setelah agama Konghucu itu dianggap sebagai ajaran sesat. Namun hal tersebut tidak menurunkan semangat dari komunitas agama Baha'i ini yang mulai bergabung dengan komunitas penghayat kepercayaan lain yang menamai dirinya sebagai Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia ini, atau yang disingkat dengan MLKI, ini melayangkan surat gugatan atau surat judicial review kepada MK, dan pada tahun 2016 itu menemui titik terang di mana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 garing PUU garing 2016 tentang pengujian undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, di mana dalam putusan tersebut kolom agama pada KTP itu bisa diisi dengan kepercayaan, sehingga dengan keputusan tersebut nantinya agama Bahai ataupun masyarakat yang menganut agama Bahai akan mendapatkan kemudahan secara administratif ketika ingin mengurus akte kelahiran, ketika ingin mengurus akte pernikahan, dan juga ketika ingin mendapatkan fasilitas pendidikan di negeri ini. Selain itu juga agama Bahai juga sudah mulai dikenal di khalayak luas. Hal itu disebabkan karena pada saat bulan Juli kemarin, Menteri Agama kita, Gus Menteri Yakut Khalil Qomas, itu memberikan ucapan selamat Hari Raya Nauruz 1178 EP. Ini juga mengundang pro dan kontra, tetapi kalau kita lihat dari segi politis, ini bisa dimanfaatkan oleh agama Bahai sebagai proses branding atau pengenalan agama Bahai kepada masyarakat luas. Untuk yang selanjutnya, kita membahas mengenai kekuatan agama Bahai dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika kita berbicara ekonomi, kita akan dibenturkan dengan masalah yang saat ini sedang menimpa negeri ini, yaitu pandemi COVID-19. Namun, komunitas agama Bahai ini tidak serta-merta menjadi surut atau padam, tetapi ini yang membuat komunitas agama Bahai itu semakin semangat untuk memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada pandemi ini, komunitas agama Bahai itu mendirikan sebuah camp pelatihan untuk melatih masyarakat yang menganut agama Bahai ini untuk membuat suatu makanan, membuat suatu snack, ataupun membuat suatu kerajinan tangan yang nantinya akan mempunyai nilai jual tersendiri untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agama Bahai secara komersil. Artinya nanti dari hasil penjualan tersebut digunakan oleh masyarakat agama Bahai untuk kebutuhan mereka ataupun untuk kebutuhan golongan agama Bahai sendiri. Jadi selama pandemi COVID-19 ini, agama Bahai bisa dikatakan minim terdampak karena dengan adanya program camp pelatihan yang tadi saya sebutkan seperti itu. Setelah kita membahas mengenai kekuatan agama Bahai dari segi politik, sosial, dan ekonomi, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu membahas mengenai aliran keagamaan Bahai. Agama Bahai ini merupakan agama yang independen dan juga universal. Artinya agama Bahai ini berdiri sendiri, bukan sempalan dari agama lain ataupun bagian dari agama lain. Agama Bahai sendiri ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang dinamainya sebagai Baha'ullah. Baha'ullah dalam mengajarkan ajarannya itu menggunakan beberapa hal. Yang pertama yaitu keesaan Tuhan, yang kedua kesatuan surga dari semua agama, dan juga yang ketiga yaitu persatuan umat manusia. Kesatuan Tuhan yang dimaksud di sini artinya bahwa Allah itu menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa tersebut kemudian mengirimkan utusan-utusannya untuk menyebarkan kedamaian di muka bumi ini. Bahwa Allah juga berpendapat bahwa semua agama di dunia ini bersumber dari satu Tuhan yang sama. Oleh karena itu sudah seyogyanya kita untuk bisa menghargai umat manusia yang menganut agama-agama lain, bisa hidup bertoleran dengan umat agama lain. Lalu yang kedua yaitu kesatuan surga dari semua agama. Tuhan bersifat tidak terbatas ruang dan waktu. Keadaan Tuhan menurut Baha'ullah ini tidak dapat dipahami secara fisik, namun bisa kita rasakan di dalam hati. Oleh karena itu tujuan Tuhan memerintahkan utusan-utusannya di bumi ini yaitu untuk mengenalkan
keberadaan Tuhan, agar nantinya manusia itu bisa merasakan keberadaan Tuhan di dalam hatinya. Lalu yang ketiga yaitu persatuan umat manusia. Baha'u'llah berpendapat bahwa manusia di muka bumi ini tingkatannya sama dan setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sudah seharusnya sesama umat manusia itu harus saling tolong-menolong, saling menghargai dan juga saling menghormati. Selain 3 ajaran pokok atau 3 asas yang tadi sudah disebutkan, ada juga ajaran-ajaran tambahan dari agama Baha'i sendiri. Yang pertama yaitu penghapusan prasangka. Baha'u'llah menyampaikan bahwa setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini untuk segera menghapuskan permusuhan dan pertengkaran. Bahwa semua kejadian permusuhan ataupun pertengkaran tersebut itu disebabkan karena prasangka dari umat manusia itu sendiri. Selama umat manusia masih berkeyakinan terhadap prasangka, maka selama itulah perdamaian dunia mustahil untuk terlaksana di muka bumi ini. Oleh karena itu, Baha'u'llah mengajarkan kepada umat manusia untuk menghapuskan prasangka. Yang kedua yaitu pencarian kebenaran secara mandiri. Umat manusia hidup di muka bumi ini dibekali dengan pikiran dan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan maksud atau tujuan untuk menentukan jalan kebenarannya sendiri. Baha'u'llah mengungkapkan bahwa umat manusia bisa terbebas dari kebodohan ikut-ikutan dan akan sampai di titik kebenaran yang absolut jika masing-masing umatnya itu mencari kebenarannya itu secara mandiri, bukan secara ikut-ikutan saja. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan wajib bagi setiap umat manusia. Baha'u'llah menuntut kepada orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, baik lelaki maupun perempuan. Jika orang tua itu terkendala dengan masalah biaya ataupun masalah finansial, maka beban tersebut dibebankan kepada masyarakat yang berada di sekitarnya. Baha'u'llah menganggap bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk menyeberangi suatu permasalahan yang menghinggapi umat manusia di muka bumi ini. Tanpa pendidikan, mustahil umat manusia itu dapat mencapai puncak potensinya serta memberikan kontribusi positif ke masyarakat luas. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwasanya pendidikan itu wajib bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Lalu yang keempat yaitu kesetaraan pria dan wanita. Baha'u'llah menyampaikan kepada umat manusia bahwa harus adanya ruang yang sama, tempat yang sama untuk kaum pria maupun kaum wanita. Tidak boleh ada perbedaan ataupun hal lainnya yang membuat pria dan wanita ini mendapat perlakuan berbeda. Keterbelakangan kaum perempuan saat ini bukan dikarenakan oleh sifat bawaannya, tetapi dikarenakan dibatasinya kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila kaum perempuan itu mendapatkan pendidikan yang layak, maka tidak mungkin golongan perempuan ini bisa ikut bersinergi untuk membantu kemajuan umat agama Baha'i. Selama kaum wanita dibatasi dalam pendidikannya, selama itu pula kaum pria tidak bisa berkembang secara maksimal. Karena bagaimanapun juga pria dan wanita ini sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan, harus saling bersinergi. Lalu yang kelima yaitu musyawarah dalam segala hal. Baha'u'llah menghimbau kepada umat manusia agar selalu berpegang teguh kepada hasil-hasil musyawarah. Karena hasil-hasil musyawarah ini berdasarkan kepada keputusan bersama, sehingga nantinya tidak ada golongan-golongan yang merasa terbedakan atau terpinggirkan. Lalu yang keenam yaitu sifat dasar manusia dan keluhurannya. Baha'u'llah berpendapat bahwa setiap umat manusia lahir di muka bumi ini dengan keadaan yang paling mulia dan dilengkapi pula dengan keahlian-keahlian yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup di muka bumi ini.
Lalu yang selanjutnya ataupun ajaran yang ketujuh yaitu mengenai persesuaian agama dengan ilmu pengetahuan. Agama dan ilmu pengetahuan harus sejalan dan saling bersinergi untuk kemajuan umat manusia. Ilmu pengetahuan menyediakan bahan-bahan bagi umat manusia untuk berpikir, sedangkan agama itu mengajarkan bagaimana kita untuk memanfaatkan bahan-bahan tersebut atau mengeksekusi bahan-bahan tersebut. Ilmu pengetahuan tanpa bimbingan agama maka akan sangat berbahaya dan dapat membawa umat manusia di ambang kehancuran. Begitu juga sebaliknya, ilmu agama tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan akan menjadikan umat manusia terjebak di dalam ranah kefanatikan atau taklid buta, yang mana hal ini juga sangat berdampak negatif pada kehidupan umat manusia. Lalu yang selanjutnya, yang ke-8 yaitu mengenai kesetiaan kepada pemerintah. Bahwa menganjurkan kepada umat manusia untuk tidak terlibat dalam kegiatan ataupun acara yang dapat merugikan atau membahayakan umat manusia. Umat manusia harus setia kepada pemerintahan yang sah dan pula harus bertindak secara jujur. Kesetiaan pada pemerintah adalah bagian dari pendidikan karakter dari agama Baha'i ini sendiri. Karena dalam ajaran agama Baha'i, khianat terhadap negara itu sama saja dengan perbuatan dosa. Setelah kita tadi membahas mengenai bagaimana ajaran-ajaran aliran keagamaan Baha'i, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai relasi umat Islam dan juga umat agama Baha'i. Proses perjalanan agama Baha'i di Indonesia untuk bisa survive itu dibilang tidak mudah. Banyak halangan dan juga rintangan yang harus dihadapi oleh komunitas agama Baha'i itu sendiri. Mulai dari vonis sesat, diskriminasi hak sipil, dan lain sebagainya menjadi saksi bisu bahwasanya agama Baha'i ini memang mengalami banyak rintangan. Agama Baha'i dengan agama Islam merupakan sesuatu hal yang sangat berbeda. Namun pada awal kemunculannya, agama Baha'i dianggap sebagai bagian dari agama Islam. Karena kalau kita lihat secara kasat mata ataupun secara gamblang, dari segi peribadatan, ajarannya itu masih sangat mirip dengan agama Islam. Bahkan pimpinan-pimpinan agama Baha'i pun kalau kita lihat secara namanya itu masih terdapat unsur-unsur nama orang Islam. Menurut beberapa sumber referensi yang saya baca, banyak penganut agama Baha'i yang juga tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam. Di dalam hubungan bermasyarakat, sering terjadi interaksi antara agama Baha'i dengan agama lain, utamanya dengan agama Islam. Hal ini bisa dilihat dari salah satu referensi yang saya baca juga, yang mengungkapkan bahwasanya di Medan interaksi terjadi secara harmonis. Beberapa umat agama Islam mengaku simpatik dengan sikap yang sopan dan ramah dari umat agama Baha'i. Sikap ramah dan sopan tersebut merupakan suatu strategi dari agama Baha'i untuk menebarkan citra positif kepada umat agama lain agar nantinya bisa diterima hidup berdampingan dengan agama-agama lain tersebut. Kiranya seperti itu presentasi ataupun pemaparan materi dari saya ya sahabat Anda. Apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.